Ini yang dinamakan Masjid Gamamah. Ini tepatnya secara geografis kalau kita gambarkan ya berdasarkan simulasi, ini di barat daya dari Masjid Nabawi. Jadi tepat bersebelahan banget dari Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi kalau kita dipakai sholat gak? Sering dipakai sholat gak? Bisa ya? Nah ini dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi bersama saya Sofyan Nur Hidayat di channel YouTube saya Sofyan NH Channel. Oke teman-teman, dan kali ini kita masih momentumnya masih di Masjid Nabawi ya. Sekarang saya mau nge-review Masjid Gamamah dan Masjid Abu Bakar. Yang pertama Masjid Gamamah dulu kita. Masjid Gamamah ini ada di area Haram. Jadi tepat di Babas Salam. Coba kita balik ke kameranya. Tuh. Di Babas Salam. Ke sono terus itu ke Raudhah. Nah, dari Bab Salam itu kalau dari barat ya, itu beloknya ke kanan. Nah, itu dia. Udah kelihatan. Masya Allah senjanya yang indah ya. Jadi udah kelihatan. Jadi masjid ini tuh selalu dikerumuni oleh burung-burung. Jadi banyak burung di sana. Ramai juga pengunjung karena menjadi salah satu destinasi yang biasanya dikunjungi oleh jamaah umroh. Kita bisa masuk gak ya? Coba. Jadi para jamaah sebenarnya pada mulai area wajib ada sekarang namanya. Kita ada luang untuk jalan dikit. Tuh, jadi banyak dikerumuni burung-burung, masya Allah, lihat atapnya itu atau kubahnya. Tuh. Ini ramai sekali ya, masya Allah. Ini ramai sekali. Ini jamaah dari Malaysia ya, Malaysia. Nah, ini teman-teman. Ini yang dinamakan Masjid Gamamah. Oke. Ini yang dinamakan Masjid Gamamah. Ini tepatnya secara geografis kalau kita gambarkan ya berdasarkan simulasi, ini di barat daya dari Masjid Nabawi. Jadi tepat bersebelahan banget dari Masjid Nabawi. Itu Masjid Nabawi kalau kita lurus ke sana udah. Dan ini Masjid Gamamah. Apa sih Masjid Gamamah itu? Nah, itu banyak yang ziarah juga karena jadi salah satu destinasi ziarah umroh. Jadi Masjid Gamamah ini adalah apa ya? Semacam apresiasi atau tanda syukur dari Rasulullah SAW. Karena pada masa itu di Madinah itu sedang mengalami paceklik berkepanjangan dan kemarau yang panjang. Nah,
Jadi pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat istisqa atau sholat meminta hujan, meminta turun hujan, tepatnya di sini, daerah sini. Jadi pada saat itu Rasulullah dengan para sahabat, dengan para umatnya, tabiin yang pada saat itu masih hidup, melaksanakan sholat istisqa di sini atau meminta hujan. Kemudian awan itu mendung seketika. Jadi awan di sini di langit Madinah itu mendung seketika dan Allah menurunkan hujan. Jadi doa Rasulullah itu dikabulkan. Maka karena bergembira ya, jadi bersyukur, Rasulullah pada saat itu memerintahkan para sahabat untuk membuat masjid di sini sebagai tanda rasa syukur terhadap berkah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita mau survei ke dalam. Oke. Jangan di-skip videonya, kita lihat keadaan di dalamnya. Ini banyak yang selfie. Masya Allah. Ini bisa dipakai sholat gak? Sering dipakai sholat gak? Bisa ya? Nah, ini dalamnya. Jadi selain museum, ini juga masih terpakai fungsinya buat sholat. Tapi biasanya orang-orang atau jamaah itu sholat sunnah ya di sini, sekedar melaksanakan sholat sunnah. Karena kalau sholat fardunya di Masjid Nabawi. Nah, itu ada ceramah. Jadi simpel sekali ya, sekitar berapa meter ini? 40 kali 20 gitu. Seperti ini keadaannya. Oke, kita keluar karena waktunya cepat. Oke, jadi Masjid Gamamah ini pernah direnovasi juga pada masa pemerintahan di Bani Umayyah, yang kalau saya gak salah itu Al-Walid ibnu Abdul Malik khalifahnya atau rajanya waktu itu. Dan oke teman-teman, ini semoga bermanfaat. Jadi begitu ringkasan untuk Masjid Gamamah ya. Ini pengetahuan baru bagi yang belum tahu. Dan sekarang kita mau lanjut ke Abu Bakar, Masjid Abu Bakar. Oke teman-teman. Dan kali ini kita mau ke Masjid Abu Bakar. Jadi Masjid Abu Bakar ini merupakan masjid peninggalan Abu Bakar, sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini menjadi salah satu tempat destinasi bagi para jamaah umroh juga ya. Nah, bisa kita lihat. Jadi letaknya ini sekali lagi secara geografis letaknya itu di barat daya dari Masjid Nabawi. Secara geografis kita bisa lihat itu Masjid Gamamah. Coba yang saya tunjukkan, coba cek video sebelumnya Masjid Gamamah. Dan di sana ke sana itu Masjid Nabawi. Jadi sangat berdekatan sekali Masjid Nabawi dengan Masjid Gamamah dan Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini dia utara Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sejarahnya, riwayatnya dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada zaman itu umat Muslim yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat Id di daerah sini, karena banyak di daerah sini. Karena itu juga Masjid Gamamah halamannya. Dan konon katanya ini merupakan tempat tinggal Abu Bakar atau rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, bisa kita lihat. Sesimpel ini ya.
di rumah beliau itu. Dan kemudian setelah Abu Bakar wafat, Umar bin Khattab atau Utsman bin Affan memerintahkan untuk membuat masjid di bekas tempat Abu Bakar As-Siddiq tinggal. Nah, ini bisa masuk gak ya? Saya kurang tahu. Assalamualaikum dari Jua? Ider Jua? Gafal? Le? Bas hina? Jadi kita gak bisa masuk ya? Kurang tahu saya kenapa. Gak bisa masuk katanya. Gak tahu karena ada renovasi mungkin. Jadi kita gak banyak momentum ya di sini. Tapi silakan kalau ini bermanfaat bagi antum, silakan tontonin video saya. Saya gak memaksa siapapun untuk selalu menonton video saya ataupun subscribe saya. Saya gak maksa. Silahkan kalau ini bermanfaat bagi kalian, silahkan tonton, share, like dan komen. Jadi support terus channel saya. Mudah-mudahan sih ini bermanfaat ya, karena ini juga merupakan ya ilmu pengetahuan baru buat kita. Coba kita lihat nih halaman sekitar, Masya Allah. Saya doakan siapapun yang menonton video saya semoga segera bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin. Kayak kita untuk mengisi waktu sebentar, kita mungkin agak berbincang sedikit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ini lagi nge-review apa tadi? Apa aja? Kita dari awal masuk ke ada Masjid Ali ya. Ya, Masjid Ali kita udah lihat. Terus emang kita tujuannya kan kesini mau ngambil tempat-tempat yang bersejarah ya, yang peninggalan para nabi dan rasul. Dan di sini ada Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah tuh. Dan kita juga udah saya juga ya? Tadi udah ngambil videonya sih. Dan ini masjid itu udah Masjid Umar. Oh. Masjid Ali. Abu Bakar. Yang mana? Itu. Oh iya ini ya. Belum saya. Sekalian aja sambungin. Kalau saya dipisah. Jadi tadi dari Masjid Ali itu jadi dulu Ali bin Abi Thalib ketika di Madinah itu rumahnya itu di situ. Maka seketika Ali bin Abi Thalib pindah ke Irak dan wafat di sana, maka di situ dimuseumkan lah tempat tinggalnya sebagai prasasti bersejarah. Maka dibuatlah di situ Masjid Ali bin Abi Thalib. Dan sama dengan halnya dengan Masjid Abu Bakar, seperti yang saya jelaskan tadi, itu juga peninggalan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi itu tempat tinggal dulu Abu Bakar As-Siddiq semasa di Madinah. Juga Masjid Al-Ghamamah. Kalau Al-Ghamamah ini masjid, kalau saya bilangnya masjid apresiasi lah. Masjid paling tua ya. Masjid apresiasi sebagai tanda syukur dari Rasulullah, karena Allah menurunkan atau mengabulkan doa Rasulullah dan para sahabat waktu itu agar turun hujan. Maka diciptakanlah Masjid Al-Ghamamah. Oke, guys, barangkali cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.